Perkenalkan, nama saya Cika Rahayu Gade dengan NIM 24650202. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara menginput data nilai mahasiswa. Oke, langsung saja kita pada aplikasinya. Visual Studio 2010 ya. Nah, di sini kita masuk pada toolbox, kemudian kita pilih 4 label, lalu kita pilih 4 text box, lalu kita pilih 4 button, kemudian kita pilih 1 list box. Nah, setelah itu kita atur. Untuk di text box kita ganti semua menjadi nanti lainnya. Nah, setelah diatur, kemudian kita ganti label. Untuk di label 1, teksnya kita ganti menjadi nama. Oke, label 2 kita ganti teksnya menjadi nilai rata-rata tugas. Oke, kemudian lanjut pada label 3. Nah, pada teks label 3 kita ganti menjadi nilai UTS. Kemudian pada teks label 4 kita ganti menjadi nilai UAS. Oke, selanjutnya kita ganti text box. Nah, di sini untuk name-nya kita ganti menjadi txt nama. Kemudian pada text box 2 kita ganti name-nya menjadi txt tugas. Oke, kemudian pada text box 3 kita ganti teksnya menjadi txt UTS. Kemudian pada text box 4 kita ganti name-nya menjadi txt UAS. Nah, setelah itu kita ganti button. Nah, untuk name button 1 kita ganti menjadi BTN tambah. Untuk teksnya kita ganti menjadi tambah. Oke, ke button 2. Nah, teks button 2 ini kita ganti menjadi tampil. Untuk name-nya kita ganti menjadi BTN tampil. Oke.
Kemudian pada button 3, name-nya kita ganti menjadi BTN reset. Untuk teksnya kita ganti menjadi reset. Oke, kemudian pada button 4, untuk teksnya kita ganti menjadi keluar. Kemudian name-nya kita ganti menjadi BTN keluar. Setelah itu kita mengganti list box. Nah, di sini untuk name-nya kita ganti menjadi LST tampilan akhir. Oke, setelah kita mengganti semua nama dan teksnya pada label, pada text box, pada button, dan pada list box, lanjut ke kode. Nah, di sini saya telah membuat kodenya, maka langsung saja pada penjelasan kode. Oke, untuk kode dim, nama nilai akhir string ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel nama dan nilai akhir. Kemudian untuk dim, tugas, UTS, UAS, double itu digunakan untuk mendeklarasikan 3 variabel. Nah, 3 variabelnya itu tugas, UTS, UAS yang bertipe data double. Oke, kemudian masuk pada kode button tambah. Nah, di sini untuk nama sama dengan txt nama titik teks itu digunakan untuk mengambil teks pada txt nama, kemudian menyimpannya ke variabel nama. Oke. Lanjut pada kode ini, di sini ada val. Nah, val ini adalah validasi, yaitu untuk mengkonversi teks menjadi angka. Nah, jika tidak bisa dikonversi, maka hasilnya akan 0. Nah, di sini untuk kode message box show itu berfungsi untuk menampilkan tampilan data mahasiswa berhasil ditambahkan atau berhasil. Nah, kode ini ketika kita klik tambah, maka data yang kita masukkan akan kosong tanpa menghilangkan data yang sudah dimasukkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada hasil runningannya ya. Di sini pertama kita tulis nama, kemudian kita tulis nilai rata-rata tugasnya itu 75, untuk nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 80. Nah, di sini kita klik tambah, muncul tampilan data mahasiswa berhasil ditambahkan, klik OK, maka tampilan di sini akan kosong. Oke. Kita lanjut pada kode button tampil. Nah, di sini untuk kode nilai akhir, nah ini untuk menghitung nilai rata-rata dari tugas, UTS, dan juga UAS. Kemudian kode status. Nah, di sini status kelulusan ya. Nah, jika salah satu nilai dari tugas, UTS, atau UAS kurang dari 75, maka statusnya itu tidak lulus. Begitupun sebaliknya, jika nilainya dari ketiga nilai tugas, UTS, UAS lebih dari 75, maka statusnya lulus. Nah, untuk kode dim hasil format string ini nilai akhirnya bertipe data string. Nah, jika nilai akhirnya bertipe data integer, maka ubah ke string. Dan kalau nilai akhirnya tidak bertipe data integer ataupun string, maka ubah ke format number yang nilainya 2 angka di belakang koma. Nah, untuk kode ls tampilan akhir titik item titik add ini itu digunakan untuk menampilkan hasil input dan penghitungan nilai mahasiswa.
Nah, untuk lebih jelasnya, masuk pada hasil runningannya. Tadi kita sudah memasukkan nama, nilai rata-rata tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, kemudian kita klik tampil. Maka tampillah nama, nilai rata-ratanya, dan statusnya itu lulus. Di sini saya ulang memasukkan nama lagi ya. Nilai rata-rata tugasnya 75, misalkan nilai UTS-nya 90 dan nilai UAS-nya 74. Kita tambah, kemudian kita tampil. Nah, di sini Doni untuk nilai rata-ratanya 79,97. Nah, status ini tidak lulus. Nah, kenapa statusnya tidak lulus? Meskipun nilai UTS-nya ini tinggi 90, tetapi nilai UAS-nya itu dia tidak mencukupi nilai rata-rata, maka statusnya tetap tidak lulus. Oke. Kemudian masuk pada button reset. Nah, di sini terdapat kode message show untuk menampilkan tampilan data berhasil di reset berhasil. Nah, untuk kode TXT nama clear, TXT tugas clear, TXT UTS clear, dan TXT UAS clear itu untuk mereset data yang sudah ditampilkan. Nah, untuk kode ini ketika kita klik tampil, maka data ini yang akan muncul karena data awal sudah di reset. Nah, untuk tampilan akhir item clear ini itu untuk mengosongkan tampilan akhir. Oke, kemudian masuk pada button keluar. Nah, di sini untuk button keluar saya menggunakan kode close untuk keluar dari program. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk pada runningannya. Nah, di sini masih terdapat tampilan ya. Kemudian kita reset, muncul tampilan data berhasil di reset. Kita klik off. Nah, kemudian di sini untuk kode button tampil tadi, saya ulang mengklik tampil, maka muncul nama yang kosong, rata-rata kosong, dan statusnya ini tidak lulus karena data yang awal sudah di reset, maka muncul data yang seperti ini. Oke, kemudian kita reset, lalu kita keluar, maka kembali pada form 1. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.